Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi integral rangkap 2. Kali ini integral rangkap 2 atau integral ganda dalam bentuk polar atau bentuk kutub. Nah, ketika kita mempunyai persamaan untuk integral rangkap 2 dalam bentuk kartesian atau bentuk x, y, maka ketika mengkonversikannya ke bentuk polar, kita harus menuliskannya seperti ini. Ya. Nah, ini dalam integral rangkap 2 ini sudah dirubah. Ini mohon maaf, ini harus menjadi integral. Jadi nanti kita ada caranya cari, tapi di sini tidak perlu. Cukup rumusnya langsung saya tuliskan fr, theta, kemudian r dr d theta. Jadi ada tambahan r di sini. Ya. Jadi semua yang fungsi x dan y kita konversi menjadi fungsi r, theta, kemudian dikalikan r dr d theta. Kemudian ya dari diagram kartesius yang ini kita konversi dulu, di mana kalau x itu menjadi r cos theta, sementara y adalah r sin theta, dan kemudian kalau x kuadrat tambah y kuadrat itu adalah r kuadrat. Ini yang sisi miring ini ya. Ini dalam arah x, ini dalam arah y. X itu r cos theta, y itu r sin theta, kemudian x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Ya, kemudian tentunya tetanya kita bisa menggunakan arcus tangen ya. Tetanya bisa menggunakan arcus tangen. Nah, ini yang dimaksud ketika batas-batasnya nanti itu dalam arah theta. Jadi kalau misalnya ada benda seperti ini, untuk batas tetanya kita bergerak dari ini, theta sama dengan 0 dari bawah. Jadi dari bawah kita hitung ke arah sini. Di mana pertama kali menyentuh ini, kita tarik ya, kita tarik garis dari tengah dari titik 0,0 di sini. Nah, di mana pertama kali menyentuh itu adalah sudut yang pertama, dan yang terakhir menyentuh itu adalah sudut terakhir. Kemudian R-nya kita tarik dari sini ke sini, keluar ke arah radial. Ya, yang pertama menyentuh kurva itu adalah R yang paling bawah ya, atau batas bawah. Kemudian yang terakhir ya, ini yang pertama menyentuh paling bawah, yang terakhir menyentuh di atas di sini adalah batas paling atas. Kita lihat ya, contohnya hitung loss arsiran untuk fungsi berikut ini ya. Nah, yang pertama ini dia. Jadi ini saya tidak jelaskan tadi ini ya. JR-nya kita ganti ini menjadi R dr d theta ya. Nah, untuk luas, ingat masih luas. Kalau untuk fungsi dua dimensi kan luasan itu A itu kan sama dengan integral ya, integral dA ya. dA. Ini adalah R-nya. dA-nya boleh dx dy, dy dx, dx dy. Atau tentu saja kalau dalam bentuk ini nanti menjadi ada R dr d theta ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat batas-batas dalam arah R. Berarti dalam arah R kita tarik garis dari tengah sini, kita tarik keluar ya. Nah, berarti kita masuk pertama kali di sini dan pertama kali keluar di sini. Ingat, ini persamaannya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4 ya. Jadi batas bawahnya itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Ini kan artinya x kuadrat tambah y kuadrat itu kan r kuadrat sama dengan 4. R kan tidak negatif, jadi r sama dengan 2. Nah, berarti batas dalamnya itu adalah, atau batas bawahnya itu adalah r sama dengan 2. Dengan cara yang sama, ya, batas atasnya atau batas kanannya, ya, itu kan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 100. Atau singkat cerita, r sama dengan 10. Karena x kuadrat tambah y kuadrat itu adalah r kuadrat sama dengan 10, kita peroleh R sama dengan 10. R kuadrat sama dengan 100, maka R sama dengan 10. Ya, itu kalau batas-batas R. Ya, berarti bisa saya tulis di sini, untuk R-nya, ini harus ditulis R, dr, d, theta. R-nya itu batas dari R sama dengan 2, sampai R sama dengan 10. Nah, sekarang tetanya. Nah, ini kan kita sudah tarik garis ini. Menyentuh di sini kan, di sini berarti theta yang bawah. Kemudian ini theta yang paling atas. Theta bawah ini mana? Kan Y sama dengan X per akar 3. Ya. Y sama dengan X per akar 3. Kan theta itu kan tangen, arcus tangen. Ya. Theta itu sama dengan
tangen pangkat min 1 dari komponen Y dibagi komponen X. Ya, komponen Y dibagi dengan komponen X. Artinya saya ambil sembarang titik. Ya, misalnya saya ambil X sama dengan 1. Lah kalau X sama dengan 1, Y sama dengan berapa? Ya, itu kan maksudnya begini, yang fungsi pertama. Jadi ketika Y sama dengan 1, saya ambil X sama dengan 1, ya, maka ya Y itu sama dengan 1 dibagi dengan akar 3. Maka theta yang paling sini, saya sebutlah theta 1 ya, ini theta 1. Theta 1 sama dengan tangen pangkat min 1, Y-nya saya ganti. 1/3 dibagi dengan 1. Nah, ya, kalau kita masukkan di kalkulator 1/3 itu berapa sih? Ya, 1/3. 1/3 itu tangen sin per cos setengah 1/2/3, berarti dia itu adalah 30 derajat ya. Ini sama dengan 30 derajat. 30 derajat itu berapa? V per berapa itu? Kalau V jadi 180 bagi 60 derajat, 60 ya, V per 6 ya. Ya, V per 6. 180 bagi 6 dapat 30. 6 kali 30. Iya, benar, V per 6. Ini sama dengan V per 6 radian. Berarti batas bawahnya ini adalah V per 6. Terus batas atas berapa? Ini batas atasnya kan persamanya Y sama dengan akar 3X. Jadi saya sebutlah ini sebagai theta 2. Nah, yang batas atasnya ini Y sama dengan akar 3X. Sama dengan tadi, kalau saya misalkan saya ambil X sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan akar 3. Maka theta 2-nya menjadi tangen pangkat min 1, komponen Y adalah akar 3, dibagi X1. Ini sama dengan akar 3. Tangen pangkat min 1 dari akar 3 itu adalah 60 derajat. 60 derajat itu setara dengan V per 3 ya, 180 dibagi 3, V per 3. Maka ini menjadi V per 3 ya. Maka hasilnya itu saya singkat di sini ya. Ini hasilnya adalah seperti ini. 2 sampai 10 V per 6 sampai V per 3 R dr d theta. Mungkin ada yang bertanya sekali lagi dari mana datangnya R ini? Itu adalah faktor konversi atau Jacobians ya. Ya, untuk integral rangkap 2, konversi dari integral kartesius ke integral polar atau koordinat kartesius ke koordinat polar. Cara penurunannya ada di materi yang saya PDF yang saya berikan di daring ya. Jadi kalau di sini saya tidak jelaskan lagi. Oke. Nah, hasilnya setelah kalau integralkan tentu ini kan menjadi sangat mudah. Integralkan sendiri, pertama kita integralkan bagian dalam terhadap R. Integral R itu adalah 1/2 R kuadrat, kemudian masukkan batas-batasnya 2 sampai 10. Lalu itu kemudian kita integralkan terhadap theta dengan fungsinya adalah dari batas V per 6 sampai V per 3. Maka kita dapatkan hasil akhirnya nanti seperti ini. 8V satuan luas. V-nya berapa? Kalau dalam bentuk radian tentunya adalah, karena dia adalah radian, maka 8 kali 3,14 satuan luas. Oke, kemudian contoh berikut. Ya, diketahui integral kartesius seperti ini. Wah, ini ya, 0 sampai gini. Nah, kalau yang ini kasusnya, ya, ini kita harus mengkonversi keseluruhannya. Ya, kita mengkonversi keseluruhannya. Pertama, lakukan sketsa region-nya biar lebih gampang. Ini kita buat sketsa region-nya seperti yang tadi. Jadi kita fokus ke sebelah sini. Ini kita fokus ke sebelah sini. Berarti pertama karena ini Y, maka batas Y sama dengan 0 sampai akar 1 min X kuadrat. Jadi region-nya yang pertama kita lihat region-nya. Region dalam batas bawah Y sama dengan 0, batas atasnya itu sama dengan akar 1 min X kuadrat atau X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Sekali lagi ini adalah lingkaran dengan jari-jari 1. Jadi saya buat, kemudian ini, oke. Tapi tadi batasnya hanya 0 sampai ini, berarti sebelah atas ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Berarti hanya sebelah ini titik halus dulu ya. Kemudian dibatasi oleh X sama dengan 0 sampai 1, berarti ini dimaksud adalah wilayah yang sebelah sini. Nah, dengan demikian kalau bentuk polarnya sudah ketemu seperti ini, kan sekarang kita
gampang merubahnya ke kalau regionnya kita sudah buat seperti, maka gampang kita buat ke bentuk polar. Nah, untuk bentuk polarnya ingat x kuadrat tambah y kuadrat, x kuadrat tambah y kuadrat itu adalah r kuadrat sama dengan 1. Artinya di sini adalah r sama dengan 1 ya, yang fungsi ini. Ini ya, sepanjang ini adalah jari-jari sama dengan 1. Di sini jari-jarinya berapa? Ya jari-jarinya 0. Ya. Maka ketika mengkonversinya, ingat kita konversi satu-satu, berarti integral yang x kuadrat tambah y kuadrat ini kita ganti dengan r kuadrat. Ini yang di sininya. Kemudian mengkonversi dari Cartesius ke polar harus ada tambahan r dr d theta. Ini adalah bagian yang satu, kesatuan yang tidak boleh Anda pisahkan, r dr d theta. R kuadrat dari mana? R kuadrat adalah karena adanya fungsi yang ini. Ya. Nah, kemudian batas r. Jadi ini r sama dengan 0 sampai r sama dengan 1. Ini ya, r sama dengan 0, r sama dengan 1. Tetanya, theta paling bawah 0 derajat sampai di atas sini 90 derajat atau V per 2. Maka hasilnya seperti ini ya. Hasil integralnya seperti ini. Sorry terhalang ya. Integral 0 sampai 2 seperti yang saya tulis, 0 sampai V per 2 ya, mungkin tidak tampak di sini ya. Jadi saya hapus saja dulu itu. Ya, jadi modelnya seperti ini. Ya. 0 sampai 1 R-nya, kemudian tetanya 0 sampai V per 2. Kalau ini integralkan, jadi kalau kita integralkan ini menjadi R pangkat 3 ini. Bukan diintegralkan, kita gabung dulu ini. Bagian dalam sini kita selesaikan dulu. Ya, sorry, bagian dalam sini kita selesaikan dulu. Kan berarti integral 0 sampai 1 R pangkat 3 D R. Ini kan R pangkat 3 itu kan 1/4 R pangkat 4 0 sampai 1. Kita integralkan kan hasilnya, masukkan batasnya 0 sampai 1 menjadi 1/4. 1/4 dari 0 kita 0 sampai V per 2, kemudian D theta ya, berarti 1/4 theta batas 0 sampai V per 2, masukkan nilainya, hasilnya sama dengan V per 8 ya. Menjadi sederhana ketika mengintegralkannya seperti ini. Daripada kalau Anda mengintegralkan seperti ini, insya Allah akan Anda dapatkan kesulitan ya, akan sulit menyelesaikannya. Bukan tidak bisa, akan panjang ceritanya. Belum lagi kalau kekeliruan ya dalam menyelesaikannya. Oke, pertemuan kita untuk koordinat polar cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.